Seiring berjalannya zaman, terus-menerus, sedikit demi sedikit, kultur budaya, pola hidup manusia berubah beriringan dengan laju zaman yang kian membawa pada kultur dan pola hidup metropolis seperti sekarang. Dan mungkin sulit dipungkiri bahwa tepat di sebelah barat Masjid Agung Bangkalan ada sebuah komplek pemakaman, merupakan pemakaman para raja yang menjadi tonggak sejarah berdirinya dan berjayanya kota Bangkalan saat ini. Ia adalah Sultan Abdul Qadirun. Mewarisi pemerintahan Sultan Bangkalan I, Sultan Abdul Qadirun atau Panembahan Adipati Cakraningrat I, Raden Abdul Qadirun berjasa memajukan wilayah di ujung barat Madura. Tidak serta-merta menghapuskan perannya dalam penyebaran Islam. Kerajaan Madura Barat sampai berakhir dari 3 turunan yang ada di pangkat di sini. Terus ya ini yang ada ya anak putunya. Setelah ini ya yang tidak ada yang pemakamannya ada di pemakaman umum. Jadi apa yang menurut kalau dari silsilah dari buku kerajaan yang sudah diketahui oleh Kesunanan Yogyakarta, yaitu apa yang ada di papan itu. Raden Abdul Qadirun dikenal menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip Islami. Saat memerintah pada tahun 1815 sampai 1847, Islam berkembang dan menjadi warna yang dominan di masyarakat Bangkalan. Tak heran Sultan ini begitu dihormati sosoknya. Berdirinya Masjid Agung Bangkalan ini tidak lepas dari peran mulia seorang sultan yang begitu dikagumi oleh masyarakat Bangkalan. Ya, sultan masih zaman kesultanan. Setelah itu diwakafkan kepada para ulama dan para kiai. Dulu awalnya tempat ibadah hanya terbatas untuk golongan para raja. Namun setelah tahun demi tahun keadaan masjid diwakafkan berdasarkan sejarah yang saya terima dari ahli sejarah setempat. Manabi Sumur ini adalah sumur Tantoh, sumur masih zamannya raja. Di Masjid Agung ini ada 7 sumur, bukan cuma ini. Di depan itu ada, di luar pagar ini ada. Ini dikelilingi dengan 7 sumur. Di airnya walaupun kemarau panjang tetap ada. Ini intinya sumur ini adalah sumur masih zamannya raja. Jadi ini sumur termasuk boleh dikatakan sumur keramat di sini. Tanda bahwa Sultan Abdul Qadirun begitu berjasa terhadap penyebaran Islam juga terlihat dari nisannya yang dibangun sedemikian megah. Terletak di sisi barat kompleks Masjid Agung Bangkalan. Nuansa bangunan kuno begitu kental dengan ukiran motif bunga dan lambang-lambang perjuangan saat mengusir penjajah. Salah satu nisan makam ada yang berbentuk mahkota kerajaan. Raden Abdul Qadirun merupakan tokoh penting dalam sejarah Bangkalan. Bahkan merupakan seorang pemimpin pertama yang berjuang melawan penjajah Belanda. Raden Abdul Qadirun merupakan keturunan Ratu Ibu yang terletak di Arosbaya. Raden Abdul Qadirun yang bergelar Sultan Cakra Adiningrat II
ini juga masih mempunyai garis keturunan dengan Brawijaya. Kompleks makam tersebut bisa dikatakan merupakan kompleks makam keluarga. Hampir seluruh kerabat Sultan disemayamkan di sini. Bahkan, istri tercinta Sultan, yakni Ratu Ayu Masturah atau Ratu Ajunan, beserta beberapa orang putranya disemayamkan secara bersebelahan dan berada dalam satu cungkup. Kompleks makam bagian dalam yang dibangun sejak 1848 itu tertera jelas dominasi kultur Jawa. Sampai sekarang banyak warga yang berziarah ke makam Sultan Raden Abdul Qadirun. Ketahuilah bahwa kita hidup yang serba mewah dan serba nyaman ini tidak pernah lepas dari sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah.